Halo teman-teman, ketemu lagi di Miki Little Pastry di episode Tips Baking bersama Miki hari ini. Sesuai request teman-teman ya, hari ini aku akan membahas mengenai berapa sih komposisi yang pas untuk cake. Cake yang aku akan bahas hari ini adalah sponge cake. Komposisinya, bahannya gimana, perbandingan untuk telurnya, tepung, maupun bagian fatnya. Plus, tips juga cara menghitung konversi. Jadi kalau kita ganti-ganti loyang ya, resep mungkin teman-teman dapat resep standarnya pakai ukuran 20. Kalau mau kita bikin ukuran 24, gimana sih cara ngitungnya? Aku akan bahas di video kali ini. Oke, kita mulai dulu dari awal ya, yang basic. Kalau teman-teman mau belajar, yang aku bikin hari ini adalah versi yang singkat. Jadi aku bikin yang sesimpel mungkin. Kalau teman-teman mau belajar secara detail, teman-teman mungkin bisa cari di buku-buku literatur seperti ini ya. Ini salah satu buku yang aku pakai juga untuk literatur. Jadi dia basic-basic semua ada di sini. Mulai dari basic cake, roti, dan aku ambil yang basic cake. Cake-nya dia ada beberapa macam, bisa dilihat dari sana untuk yang basic komposisinya. Tapi aku akan nggak terlalu detail karena kalau kita bahas satu buku, yang dari buku kan panjang banget. Aku akan persingkat ya. Jadi untuk resepnya aku pakai resep yang biasa aku pakai untuk di demo. Demo itu dalam artian sponge cake. Sponge cake-nya ini dia cukup lembut. Kalau bisa dibilang dia semi-semi seperti spiku. Jadi perbandingan berat antara telur utuh dan kuning telur yang biasa aku pakai itu kurang lebih setengah-setengah ya. Untuk resepnya, ini resep untuk lo yang 22, aku nyontek sedikit karena kalau angka-angkaan nanti daripada keliru. Tapi teman-teman bisa lihat di sini ya sambil aku cantumkan. Jadi resep dasarku untuk sponge cake yang biasa aku pakai, yang pertama 180 gram kuning telur aja. 180 gram ini kalau kita hitungan paling gampang, per 100 gram itu dapat 6 kuning telur. Berarti kalau 180, dia kurang lebih butuh sekitar 53, 6, 3, 9, 9 tambah 2 kurang lebih 11 kuning. Kurang lebih, karena kalau di secara teori kan kuning telur 20 gram, tapi kenyataannya kurang lebih cuma 17 gram. Dan itu bisa berubah tergantung dari ukuran telur yang teman-teman pakai ya. Oke, 180 kuning telur, kemudian 150 gram telur utuh. Lanjut, gula pasirnya kita pakai 145 gram. Kita pakai 15 gram cake emulsi, itu bisa mau pakai SP, Ovalet, merek apapun bebas ya. Kemudian pasta vanilla pasta, aku pakai 10 gram untuk per kurang lebih 300 gram telur total ya, kuning dan utuh. Kemudian untuk terigunya pakai 90 gram terigu serbaguna. Seandainya mau diganti dengan terigu protein rendah, bisa. Diganti protein tinggi pun bisa, tapi harus disesuaikan jumlahnya. Kalau misal pakai protein rendah, biasanya sih aku tambah sedikit. Kalau ini serbaguna kan pakai 90. Kalau pakai rendah bisa ditambah jadi 95 atau 100. Kemudian tepung maizena 20 gram, susu bubuknya 25 gram. Maizena di sini fungsinya membantu kekentalan, dan di cake ini lebih seperti apa ya teksturnya ya bilangnya. Seperti kayak moist gitulah. Itu fungsinya maizena, pengental lah ya. Kemudian susu bubuk ini yang utama untuk aroma. Jadi cake kita akan lebih wangi. Plus yang terakhir fat itu bisa pakai margarin atau pakai butter, atau mau dicampur dua-duanya pun nggak masalah. Untuk margarin di resep ini aku pakai 200 gram. Jadi untuk per satu resep ini itu kita akan bikin jadi 3 loyang bulat dengan diameter 22 cm dan masing-masing ketebalan kurang lebih 2,5 cm. Biasanya cake seperti ini di oven dia akan sedikit mengembang, kemudian ada sedikit turunnya karena ini kan kita mau agak lembut ya. Lembut itu terigunya nggak terlalu banyak. Tapi kalau misal teman-teman mau yang cake-nya bisa ngotak, terigunya ditambahkan dari persentase ini.
Ya, lanjut kita ngomong persentase. Persentase istilahnya Baker percentage. Baker percentage itu biasanya dipakai untuk formulasi. Formulasi ini bisa untuk cookies, untuk roti, untuk cake. Jadi semua resep-resep itu sebenarnya ada perhitungan Baker percentage. Jadi ada plus minusnya kurang lebih seperti apa. Nah, kalau yang percentage itu detail, teman-teman bisa cari di buku-buku literatur yang basic sekali. Aku nggak akan terlalu detail sampai ke sana karena nanti teman-teman yang baru belajar malah justru lebih bingung lagi, ya. Aku akan langsung dari resep aja. Jadi, kalau dari resep bisa dilihat kita selalu menganggap Baker percentage itu 100% adalah dari terigunya. Terigu itu patokan dasar, itu selalu kita nilai sebagai 100%. Terigu 100% berarti bisa ditinggal kita hitung ya. Kalau kuning telur tadi 180 gram, berarti dia 200% kuning telurnya. Kemudian telur utuh, sambil lihat langsung ya, aku sambil buka contekan karena detailin daripada keliru. Telur utuh 150 gram ketemunya 166%. Kemudian gula pasir 161%. Cake emulsi kurang lebih 16%. Vanilla pasta kurang lebih 11%. Kurang lebih. Kemudian terigunya 100% ya sebagai patokan dasar. Lanjut maizena 22%. Susu bubuk 27%. Dan margarinnya kurang lebih 220%. Ini adalah persentase dasar. Dasar ini dasar dari resep yang biasa aku pakai. Kalau patokan gampangnya, itu kita bisa lihat untuk perbandingan yang umum ya. Jadi umum ini dalam artian rasanya cukup balance. Itu patokan yang mudah. Pertama, total bahan kering kurang lebih sama dengan gula. Jadi kalau di sini total bahan kering kita ketemunya 135 gram, sedangkan gula pakai 145. Itu nanti hasilnya kurang lebih, kalau standar yang aku pakai manisnya itu cukup. Kalau teman-teman rasa kurang manis, gulanya bisa ditambah, atau kalau terlalu manis bisa dikurangin. Cuman perubahan gula ini pengaruhnya adalah di kelembapan dari cake tersebut. Memang pengaruhnya nggak terlalu besar, tapi dia pengaruh ke sana, ke rasa, dan ke warna coklat di kulit atau permukaan cake. Ya. Terus patokan yang kedua, total bahan kering untuk sponge cake. Biasanya total bahan kering itu dari terigu, maizena, susu bubuk, jumlahnya kurang lebih hanya setengahnya berat total dari telur. Kalau bisa dilihat, telur total beratnya kurang lebih 330, dan si bahan kering kita kurang lebih 135. Kalau 130 aja bagi 2 kurang lebih kan 165, ada selisih 30 gram. Itu buat spelling. Kalau teman-teman mau dia cake-nya jadinya lebih padat, lebih atasnya nggak ada cekung-cekungnya sedikit pun, jadinya kotak, teman-teman pakai total tepungnya sampai 165. Itu patokan umum. Tapi kalau tepungnya ditambah sampai seperti itu, biasanya cake yang teman-teman makan ini sedikit lebih padat dan biasanya cenderung sedikit lebih kering. Jadi itu mungkin buat pertimbangan ya, plus minus. Intinya teman-teman cari yang kombinasi paling sesuai. Paling sesuai itu dalam artian teman-teman suka dari rasanya satu, kemudian secara tekstur itu teman-teman cocok dari kelembutan, terus dimakan waktu ditumpuk dengan layer krim-krim atau segala macam, pastikan itu cocok dengan selera teman-teman. Plus satu lagi, pastikan yang sesuai dengan style buat teman-teman, karena beda adonan, beda komposisi. Semisal nih, telur utuhnya lebih banyak, cake itu akan sedikit lebih mudah kaku adonannya. Nanti efeknya kalau misal teman-teman panggang seperti over mixing ya, kalau over mixing panggang, dia atasnya cenderung cekungnya akan lebih banyak. Jadi itu mungkin sambil teman-teman, ya paling gampang itu teman-teman trial error. Jadi sambil latihan, kalau mau aman sih pakai resep yang udah jadi, ikuti petunjuk-petunjuk yang sudah dikasih tahu. Tapi seandainya mau, ya aku mau bikin yang agak beda, nggak masalah. Jadi tinggal teman-teman coba aja trial.
terigunya mau ditambahkan kalau mau jadi lebih kotak, atau semisal mau dia lebih lebih soft, bisa dari penambahan fat, atau bisa juga main di komposisi telur ya. Oke, itu kurang lebih baker percentage itu seperti itu. Kalau teman-teman baker percentage selalu nilai kalau dari segi angka, tapi biasanya ini sih kalau untuk sehari-hari agak ribet ya kalau dihafal, jadi lebih baik selalu dicatat aja. Oke, lanjut. Selanjutnya untuk cake. Nah, misal kalau mau tebelnya tebel tipis berubah, gimana caranya? Nah, dengan resep yang sama, tinggal teman-teman hitung aja. Kalau misal mau naiknya dari cake yang 2,5 cm, mau jadi cake yang tebelnya 5 cm, gampangannya tinggal resep teman-teman kalikan 2. Kan seperti itu, dari 2,5 ke 5 kan 2 kalinya tuh, tinggal kalikan 2. Berlaku sama kalau misal teman-teman dari 2,5 mau jadi berapa? 3,5 sampai 4 cm, berarti ya dikalikan 1,5. Itu cara paling mudah ngitung tinggi rendahnya. Jadi paling aman patokan dari resep dasar teman-teman ya. Oke, terus kemudian resep dasar kan paling umum ini kita dapat paling banyak dipakai ya ukuran 20, ukuran 22, itu ukuran tengah. Kalau untuk loyang seperti hari ini kita kan pakai loyang bulat ukuran 22. 22 itu kita anggap satu resep dulu. Itu resep dasar teman-teman ya. Entah di resep 22 atau 20, itu yang jadi patokan untuk satu resep dulu. Jadi caranya gimana? Kalau misal mau konversi nih, hari ini resep 22, besok ada pesanan bikin yang cake diameter 24. Hitungnya gimana? Kita pakai kalkulator dulu. Jadi cara paling mudah itu kita hitung dulu untuk luas alas dari loyang teman-teman. Paling gampang ingat-ingat zaman SD. SD kan kita dibelajari luas lingkaran, luas persegi, seperti itu. Hitungannya sama. Jadi untuk loyang 22 cm, resep kita kan udah tahu. Jadi 3 loyang masing-masing tebelnya kurang lebih 2,5 cm. Kalau mau dirubah ke 24, gampang. Kita cari dahulu luas alas dari lingkaran. Lingkaran 22 itu berarti pi r kuadrat. Jari-jari kali jari-jari. 22 cm, jari-jarinya kan 11 cm. Jadi kita hitung 3,14 dikali 11 dikali 11. Nah, ketemunya 379. Ini mantul nggak ya? Ya, 379. Kita gampangnya 380. Kemudian kita hitung ukuran loyang 24 itu berapa? Berarti 3,14 dikali 12 kali 12. Ketemu nilainya 452. 452 kita bagi dengan 380, ketemunya 1,18, berarti paling gampang kita ngomongnya 1,2 resep. Jadi dari resep yang awal tadi, tinggal kita kalikan 1,2 kalinya. Semisal, ini telur kita pakai kan 180 gram. Nah, kalau dikali 1,2 kali, berarti 180 dikali 1,2, jadinya 216. Terigunya seperti itu. Tinggal sama, itu telurnya, kuning telurnya ya. Tinggal perlakuannya sama. Teman-teman kali semua resepnya, itu nanti akan ketemu berapa resep yang dibutuhkan dari resep yang asli untuk loyang yang 24. Tinggal dikalikan semua. Ini berlaku sama untuk resep-resep yang untuk loyang lainnya ya. Jadi aku gampangnya ini sambil udah aku hitung. Jadi kalau misal dari 22 bulat itu kan satu resep. Kalau dikonversi ke 18 cm, nah bisa dilihat di sini ya. Ke 18 cm butuhnya 0,67 kalinya resep. Jadi cuman 0,7 nya resep. Kemudian naik ke loyang 20, 0,8 kalinya. 24 jadi 1,2 kalinya karena lebih besar. Kemudian 26 jadi 1,4. Itu berlaku juga untuk di konversi loyang bulat ke loyang kotak. Kalau bulat tadi satu resep kita kan dari loyang 22 luas alasnya kurang lebih 380. Kemudian kita cek
380 ini kalau semisal yang ukuran paling dekat, kan kita ingat lagi ukuran persegi. Yang paling dekat 380 di persegi itu hitungan luasnya sisi kali sisi, panjang kali lebar atau sisi kali sisi. 20 kali 20 ketemu untuk loyang kotak 20, dia luas alasnya 400 dari 380 kan kecil ya, cuman 5%. Bener ya? Ya, 5% selisihnya. Itu bisa teman-teman langsung konversikan jadi untuk resep dengan loyang bulat 22 cm itu bisa dikonversikan ke loyang kotak 20 cm. Itu perbedaannya cuma 5% dan biasanya kita ya oke sih, itu bisa langsung dipakai. Untuk merubah juga ke yang resep-resep lain, kotak ukuran lain ya, 18, 20, 22, 24, 26 sama seperti ini. Jadi bisa langsung teman-teman hitung ketemunya yang 18 0,85, kemudian jadi ring 22 yang kotak ya itu 1,3 kalinya, 24 1,5, 26 1,8. Ini prinsipnya sama semua. Ini udah basic. Jadi teman-teman cuma perlu hafal satu resep. Kemudian setelah itu tinggal teman-teman hitung luasnya, tingginya, butuhnya berapa, bisa langsung jadi. Jadi nggak usah ribet-ribet. Hari ini pesanannya ukuran loyang 24. Aduh gimana ini, aku cuma punyanya resep untuk ukuran loyang 20. Cari kemana-mana resep untuk 24. Nggak perlu teman-teman. Teman-teman belajar dari berhitung ini aja. Cara mudah dari perbandingan luas alas loyang. Itu cara paling praktis. Nah, terus ada lagi. Sebenarnya standar untuk loyang itu telurnya berapa sih? Itu kan kalau kita dulu belajar selalu patokan dari telur. Jadi kalau loyang 20 dulu selalu bilangnya 5 telur. Gampang aja. Jadi kalau loyang kita tadi 22 yang resep aku pakai ya, itu kan total telur dari kuning dan telur utuh kan 330. 330 itu mendekati, karena ini ya, ini terhitung kan kuning aja itu pengembangannya nggak setinggi putih. Jadi kalau resep standar untuk loyang 22 bulat itu biasanya pakai 6 telur. 6 telur setara telur utuh itu 300 gram. Nah, kalau teman-teman cek dari hitungan yang tadi yang 0,67, 0,8 dan seterusnya itu nanti ketemu nilai-nilai telurnya masing-masing. Jadi loyang 22 bulat itu pakai 6 telur. Kemudian turun ke loyang 20 itu pakai 5 telur. Turun ke 18, turun lagi jadi cuma pakai 4 telur. Jadi kelihatan kan polanya. Jadi untuk loyang bulat, untuk standar yang paling umum kita pakai, untuk loyang 18, resepnya untuk 4 telur utuh, jadi dalam artian 200 gram telur, itu bisa 200 gram telur utuh semua, jadi 4 piece, atau bisa teman-teman kombinasikan, mau 100 gram telur utuh, setara 2, plus 100 gram telur kuning aja, 100 gram kuning aja setara dengan 6 telur. Jadi tinggal teman-teman main dari situ, tinggal dihitung, pasti jadi ya. Itu kurang lebih tips dari aku, berlaku sama untuk loyang kotak, loyang bulat, tinggal teman-teman hitung dari resep standar. Nah, gimana? Cukup mudah kan? Sebenarnya kita kalau nggak ngerti, mikirnya harus cari resep, harus ngitung lagi terlalu banyak, harus cari variasi resep yang berbeda. Nggak perlu teman-teman. Jadi masing-masing resep, masing-masing chef itu punya kesukaan resep sendiri-sendiri dengan ciri khasnya masing-masing. Ada yang suka lembut, ada yang suka padat, ada yang suka keras, ada yang suka agak kering, tergantung kebutuhan. Nah itu buat teman-teman tipsnya gimana, teman-teman coba cari yang paling cocok buat teman-teman ya. Jadi teman-teman paling cocok, paling suka dengan resep itu, secara kalau untuk jualan costingnya oke, teman-teman juga cocok, dipakai aja. Cara ngitungnya gimana? Belajar dari video ini ya. Oke, cukup mudah kan teman-teman? Kalau mungkin sekian ya kalau untuk komposisi, videonya juga udah cukup panjang, nah teman-teman malah bingung, bosen. Nah, kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa diputar ulang, atau misal juga masih ada yang kurang paham,
Jangan sungkan-sungkan, tulis saja di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan, aku akan berusaha secepat mungkin untuk membalas. Oke? Dan juga kalau misal teman-teman ada request untuk topik-topik bahasan lain, atau mungkin ada resep-resep yang teman-teman pingin aku bikinkan tutorialnya, videonya, komen aja di bawah, aku akan usahakan secepatnya. Oke? Terima kasih sudah nonton. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan subscribe biar tidak terlewat dari update-update resep dan tutorial yang akan aku update tiap minggunya. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton sampai selesai. Tetap jaga kesehatan ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.